Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah. Pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu bagaimana kita menyusun introduction gitu ya, menyusun pendahuluan, yang terbagi Bu Endah bagi menjadi 2, yaitu, menyusun latar belakang, selanjutnya kita menyusun tinjauan pustaka. Jadi terkadang, latar belakang dan tinjauan pustaka itu di dalam sebuah proposal penelitian ataupun, naskah publikasi ilmiah, itu terkadang jadi satu di dalam sebuah pendahuluan, tapi terkadang, disendirikan. Dan dijadikan satu itu bisa padahal subbab yang terpisah ataupun merge. Saya kira itu semua tidak akan masalah, itu hanya, pada bagaimana penempatannya. Yang penting kita harus paham bagaimana cara menyusun, hal tersebut satu persatu. Jadi kalau semuanya bisa, kita tinggal mau menggunakan, template yang mana saja, tidak akan masalah. Jadi kalau kemarin kita belajar bagaimana membuat, latar belakang, maka hari ini kita akan, belajar bagaimana membuat tinjauan pustaka. Seperti apakah tinjauan pustaka itu? Tinjauan pustaka itu kadang dikatakan sebagai literatur review gitu ya. Sedikit berbeda dengan dasar teori, ini akan berbeda ya, bukan sedikit, tapi, akan berbeda dengan dasar teori. Kalau dasar teori, itu lebih pada teori yang mendukung, jadi, terkait dengan teori-teorinya. Tapi kalau tinjauan pustaka, itu lebih, melihat pada konteks penelitian kita dibanding dengan penelitian sejenis yang lain. Jadi melihat posisi, kalau kita punya tempat, maka, kita tahu posisi kita dibanding dengan, yang lain, penelitian yang lain itu seperti apa. Maka tujuannya dari mengapa kita perlu tinjauan pustaka adalah menempatkan karya ilmiah dalam konteks kontribusinya. Jadi misalnya, Bu Indah punya penelitian tentang educational game untuk anak sekolah dasar. Nah, dibanding dengan, penelitian sejenis educational game yang lain itu, apa bedanya milik Bu Indah misalnya seperti itu? Apa istimewanya? Apa kebaruannya? Seperti itu. Jadi seolah-olah kita melihat penelitian yang sejenis di sekeliling kita, bagaimana posisi kita itu. Itu yang namanya tinjauan pustaka. Kemudian menjelaskan hubungan penelitian sejenis yang terdahulu, sama ya, yang Bu Indah sampaikan tadi. Kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan celah atau gap dari penelitian yang akan dilakukan dengan sebelumnya. Jadi posisi penelitian kita itu jelas apabila kita sudah tahu gap-nya. Gap itu apa? Berbeda. Apa sih bedanya? Seperti itu dengan penelitian yang lalu. Kemudian mengetahui atau menyelesaikan konflik di antara penelitian sebelumnya yang tampak kontradiktif. Bisa ya seperti itu? Bisa. Bisa jadi bahwa penelitian kita itu menemukan sesuatu yang baru dan itu menyelesaikan konflik atau kontradiktif atau, teori yang lama itu ada dan itu tumbang dengan teori kita, dengan penelitian kita. Jadi kalau misalnya contoh ya, dulu orang menganggap bahwa apa ya, pusat tata surya itu adalah bumi, geosentris ya. Nah, tapi setelah penelitian kemudian muncul teori heliosentris atau matahari itu menjadi pusat tata surya. Terus bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu artinya dia memperbaiki pengetahuan semakin bagus dan semakin menuju pada kebenaran, seperti itu. Kemudian identifikasi penelitian sebelumnya untuk mencegah duplikasi. Jadi tujuan tinjauan pustaka itu memang harus benar-benar tahu penelitian kita dan, untuk mencegah adanya duplikasi, plagiasi.
Jadi kita akan tahu, oh saya educational game untuk apa? Untuk pembelajaran anak SD. Bedanya dengan yang lain, oh yang lain pakai tool A, saya pakai tool B. Misalnya, oh saya diimplementasikan di SD mana, kalau yang lain di SD C misalnya. Jadi itu yang namanya bagaimana kita mencegah duplikasi, menunjukkan penelitian kita, keaslian penelitian kita, novelty penelitian kita dibanding penelitian yang lain. Maka peta penelitiannya akan jelas. Jadi di situ akan terhindar yang namanya plagiarisme, publikasi, mencontoh yang lain, apa bukan mencontoh ya, tapi memplagiat yang lain dan sebagainya. Itu mengapa kita perlu tinjauan pustaka. Nah, sekarang ketentuan umum dari tinjauan pustaka itu apa? General guidelines gitu ya. Itu bahwa tinjauan pustaka itu dengan menunjukkan topik penelitian utama yang dibahas. Jadi tinjauan pustaka itu jangan apa ya, jangan eee, terlalu luas, terlalu global gitu ya. Bisa maka yang nomor 2 itu dikatakan bahwa identifikasi area masalah yang luas, tetapi jangan terlalu global. Contohnya ini, misalnya ya, mendiskusikan riwayat penelitian perangkat lunak. Padahal topik kita itu adalah aplikasi Android untuk educational game misalnya. Itu kan terlalu luas ketika kita membahas tentang software gitu ya. Sedangkan kita sendiri gitu, itu, membahas aplikasi Android. Agak jauh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita nanti searching literatur review atau reference-nya, daftar pustakanya, itu nanti kalau kita, keyword-nya adalah software, nah nanti akan banyak sekali terlalu luas sekali. Tapi kalau, keyword kita itu adalah aplikasi Android, educational game, itu menjadi lebih mengerucut atau menyempit, seperti itu. Nah itu, kenapa tinjauan pustaka itu dikatakan sebagai penelitian sejenis, seperti itu. Yang ketiga, itu mendiskusikan topik penelitian sejenis. Oh, tadi yang udah sampaikan. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi penelitian yang paling relevan dengan topik yang dipelajari. Bisa jadi ya, kita mencari di Google Scholar, di ResearchGate, di kemarin di OAJ gitu ya, itu kita ketemu pada penelitian educational game yang sangat banyak, tool-nya macam-macam gitu. Akan tetapi kita harus mengambil yang paling relevan. Yang paling relevan itu yang paling apa, Bu? Yang paling mirip dengan apa yang akan kita kerjakan. Karena apa? Semakin mirip dan kita semakin tahu bahwa kita beda dengan itu semakin bagus. Berarti penelitian kita, novelty kita akan sangat jelas. Keaslian penelitian kita akan sangat jelas. Jadi kenapa tinjauan pustaka itu dibutuhkan? Karena ada orang yang menganggap bahwa tinjauan pustaka itu sebagai bukti bahwa topik penelitian itu adalah poin penting. Jadi itu menunjukkan ke pembaca gitu ya bahwa, "Hei, penelitian saya itu sangat penting loh. Dibanding dengan penelitian yang seperti ini, saya itu memperbaiki di bagian ini. Makanya ini saya katakan bahwa penelitian saya ini penting." Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Itu tinjauan pustaka. Kemudian penting untuk mencakup penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Jadi yang menyempit tadi, dia topiknya tidak terlalu global, kemudian, penelitian sejenis dan relevan, seperti itu. Kalau batasannya bagaimana? Ya batasannya kita sebagai peneliti, ada nilai rasa gitu ya. Penelitian ini tuh nggak cocok, nggak mirip dengan apa yang akan saya kerjakan, kan seperti itu. Nanti make sense itu akan keluar ketika kalian proses mencari reference kemarin, kemudian nanti kita akan belajar membuat meta analisis. Baik, kemudian untuk menyusun tunjangan pustaka atau organizing literatur review. Itu ada beberapa, cara ya. Yang pertama itu topical order atau berdasarkan topik. Ini Bu Indah pakai bahasa Inggris ya, karena kalau ketika pakai di Indonesia kan akan menjadi lucu, eee
apa terjemahannya. Topical order. Jadi berdasarkan topik atau isu. Nah, ini menekankan pada hubungan isu satu dengan problemnya. Kemudian solusinya adalah penelitian kita. Jadi ini berdasarkan topiknya. Jadi misalnya, educational game, itu nanti kita bicara tentang, topiknya itu misalnya, educational game itu tool-nya menggunakan apa saja, subjeknya apa saja, materinya apa saja, prosedurnya apa saja. Nah, itu topical. Kemudian ada yang menggunakan chronological. Chronological itu berdasarkan dari waktu penelitian. Jadi urut gitu ya, misalnya tahun 1900, 1910 dan sebagainya. Tapi, atau juga bisa problem cause solution order. Itu untuk, dari satu apa, masalah kemudian, eee, solusinya apa, dan itu terus. Nah, ini ada lagi yang keempat yaitu general to specific order. Ini sebenarnya kan kemarin, induktif ya. Induktif itu, dari khusus kebalik ya, deduktif dari general ke specific order. Ataupun dari spesifik ke general order atau induktif. Itu yang kemarin dijelaskan. Nah, dari kelima ini, Bu Endah lebih sreg gitu ya, lebih lebih nyaman ketika kita, nanti mau ke publikasi ilmiah dan sebagainya, itu lebih mudah kalau kita menggunakan yang pertama, topical order. Makanya nanti Bu Endah mengajarkan bagaimana kita menyusun literatur review itu berdasarkan topical order. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang, harus kita, apa ya, perhatikan terkait dengan, tinjauan pustaka atau literatur review itu. Setelah meninjau literatur, itu yang perlu kita lakukan kemarin kita sudah ya, sudah menyusun reference, kemarin Bu Indah beri tugas bagaimana, menyusun reference itu dimasukkan ke database, kemudian, tugasnya memperlihatkan. Sebenarnya Bu Indah cuma mau melihat bahwa kalian sudah bisa, sudah mahir untuk memasukkan reference itu ke Mendeley, seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya juga sudah bagus, banyak yang bisa meskipun ada satu 2 yang masih terkendala terkait dengan, laptopnya gitu ya. Tapi insya Allah mereka juga akan belajar. Nah, dari ketika kita sudah mempunyai yang kemarin di Mendeley, maka saatnya sekarang kita meninjau, merangkum. Merangkum satu persatu, Bu, tidak, merangkumnya tidak seperti itu nanti. Kalau satu persatu pusing gitu ya. Nanti akan Bu Indah beritahu bagaimana cara merubah dari reference itu menjadi tinjauan pustaka dengan baik. Jadi nanti kita tujuannya adalah seperti merangkum gitu ya, tapi kita ujinya tabelling nanti. Apa yang telah dilakukan penelitian itu, apa yang belum, dan apa yang perlu dilakukan. Kemudian tinjauan pustaka itu menunjukkan poin mengapa penelitian itu penting. Jadi sebenarnya memang menunjukkan posisi penelitian. Jadi kalau posisi penelitian kita jelas, orang akan melihat, oh ini memang dibutuhkan, oh ini memang penting, seperti itu. Nah kemudian, untuk kemudian ajukan pertanyaan penelitian formal atau nyatakan hipotesis. Jadi kita akan punya, hipotesis itu dikatakan di dalam literatur review. Sebenarnya ini tersirat pada, ketika kita nanti menyampaikan, posisi penelitian itu kita seperti apa. Kemudian semua sumber yang dikutip dalam tinjauan pustaka harus dicantumkan di dalam referensi. Singkatnya, tinjauan pustaka itu harus mencakup, ringkasan dan kritik artikel jurnal. Jadi kita, penelitian-penelitian kita itu memang, didasari pada penelitian yang lain. Kita tidak sendiri, tidak boleh sendiri. Tidak boleh sombong mengatakan penelitian kita itu, tidak didasari penelitian yang lain, itu tidak boleh. Tapi kita memang harus cari tahu penelitian yang sejenis. Kemudian harus mencakup novelty, kebaruan, keaslian penelitian. Yang kemudian dia dituangkan di dalam hipotesis penelitian.
Jadi namanya penelitian itu, namanya kebaruan itu tidak harus baru gitu ya. Tapi kalau Bu Endah bilang, apa bedanya dengan penelitian yang lain? Itu yang namanya novelty, kebaruan atau keaslian penelitian. Jadi itu yang perlu dipahami gitu ya. Nah, nanti ketika kita menyusun tinjauan pustaka, itu akan muncul, kesalahan-kesalahan umum yang sering kita buat gitu ya. Pertama, bahwa peninjauan pustaka itu tidak diatur secara logis. Secara logis itu gimana? Jlong-jling ya, jlong-jling gitu ya. Apa ya, berpindah dari satu topik ke topik yang lain itu tidak smooth. Maka dikatakan, tidak diatur secara logis. Kemudian ulasan tidak difokuskan pada aspek terpenting penelitian, malah ngomong yang lain gitu ya. Misalnya Bu Endah tadi memberikan software, aplikasi Android, tapi Bu Endah ngomongkan tentang, requirement analysis software development, kan jauh banget itu. Nah itu, akan terlihat, tidak fokus gitu. Kemudian review tidak menghubungkan literatur dengan penelitian. Wah, ini hati-hati ini, membuat tinjauan pustaka tapi tidak ada, literaturnya, tidak ada referensinya. Tetot gitu ya, itu larangan bagi peneliti. Kemudian referensi terlalu sedikit atau usang untuk dikutip, ada yang bilang usang gitu ya. Kenapa Bu Endah minta kemarin, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, maka Bu Endah ajarkan kemarin bagaimana mencari referensi yang valid, yang mutakhir gitu ya. Jangan teori yang sudah 100 tahun digunakan gitu ya, apalagi kita, di bidang engineering gitu ya. Itu perkembangannya kan sangat cepat. Nah, itu yang dikatakan valid mungkin berbeda dengan teman-teman yang di filsafat gitu. Itu kan mereka, mutakhirnya bisa jadi 50 tahun gitu, kalau kita ya mutakhirnya ya 5 tahun terakhir paling lama gitu ya. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian review tidak ditulis dengan kata-kata penulis sendiri. Nah, kita nggak boleh ya gitu, misal diambil dari jurnal A, kita kopas, tapi tidak dirubah, masih sama persis dengan jurnal A, tidak boleh. Jadi terus gimana? Kita parafrase gitu ya, kita bahasakan dengan bahasa kita. Caranya Bu, wah kita kan, misalnya ya, saya di dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa misalnya, aplikasi Android adalah aplikasi yang dijalankan pada, sebuah sistem operasi open source gitu misalnya. Kita nggak boleh menggunakan seperti itu, tapi kita buat, yang dengan kata yang lain misalnya. Nah, dengan adanya aplikasi open source yang sering disebut aplikasi Android, nah itu kan sebenarnya isinya sama, tetapi berbeda kata-katanya. Itu yang namanya parafrase. Itu yang perlu harus kita kerjakan. Kemudian review dibaca seperti serangkaian ringkasan yang tidak terputus-putus. Jadi ngalir gitu ya. Kalau orang membaca itu kayak membaca novel gitu, urutannya oh habis ini. Kayak orang ketika membaca mengikuti gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tidak boleh, terputus. Jadi harus smooth gitu ya. Caranya pakai linking word misalnya. Kemudian ada referensi terbaru yang dihilangkan. Nah, itu jangan itu. Malah justru yang paling update itu yang paling kita gunakan. Jadi jangan alergi dengan penelitian yang mirip gitu, yang terbaru jangan. Tapi kita harus bisa memposisikan penelitian saya itu gitu ya. Berbedanya dengan ini adalah itu yang paling bagus. Oke. Saya kira itu, Bu Endah, contohkan bagaimana kita tadi, menyusun tinjauan pustaka itu dari referensi yang kemarin kita dapatkan. Baik, nanti prosesnya adalah dari yang, kemarin 15 referensi mutakhir yang sudah kalian dapatkan, itu kalian buat namanya tabel meta analisis. Tabel meta analisis itu seperti apa? Seperti ini. Nah,
Ini contoh saja ya, Bu Endah buatkan contoh, ini tidak baku, tetapi ini bisa dijadikan, contoh, seperti itu. Dia katakan, kebetulan di sini Bu Endah mengambil topik penelitian adalah game digital untuk menstimulasi kognitif ataupun kemampuan, seseorang. Ini, karena sebenarnya penelitian Bu Indah kan untuk anak gitu ya. Tapi, di sini, agar lebih luas gitu ya, lebih banyak khasanah maka untuk kemampuan, seseorang gitu. Nah, misalnya, kalau kita punya penelitian di sini, Bu Endah punya referensi miliknya Botino gitu ya. Ini sudah Bu Endah masukkan referensinya ya, pakai Mendeley, ini pakai IEEE sistemnya. Nah, miliknya Botino, penelitinya siapa? Judul artikelnya, tahunnya, itu kan kalau kita buka jurnalnya terlihat banget ya. Penelitian siapa, judulnya apa, tahunnya, tujuan penelitiannya. Itu apa? Waduh Bu, di mana saya mencarinya? Gitu kan. Cari di abstraknya, cari di pendahuluannya, karena di situ kita kan akan tahu bahwa penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Nah, itu memang kita harus mencari, namanya juga kita me gitu ya, merangkum. Jadi dikatakan merangkum, tapi kalau di sini sudah sistematis, kita mudah mencarinya. Nah, kemudian subjek, subjek itu apa? Tujuan penelitiannya. Nah, kebetulan karena Bu Endah pakai game, maka di sini, eee, contohnya adalah itu pakai game apa gitu ya. Kemudian alat tesnya apa, prosedurnya bagaimana. Bu, kalau saya penelitiannya tentang hardware gitu ya, bagaimana saya membuatnya? Ya sudah dibuat seperti peneliti, judul artikel, tahun, tujuan kan sama ya, subjek itu tujuannya atau objeknya atau, mmm sasarannya. Nah, kemudian yang di sini game, alat tes, dan prosedur diganti dengan apa, Bu? Diganti silakan ganti dengan metodenya. Kemudian apalagi tools-nya. Nah, silakan ganti dengan metode, tools, gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian nanti bertambah, oh penelitian, jurnal kedua, jurnal ketiga. Kemudian jurnal keempat, jurnal kelima, dan seterusnya sampai kemarin 15 ya Bu Indah? Nah, terakhir kalian buat penelitian kalian sendiri. Lah Bu, urung ono referensinya, ndak apa-apa, nggak usah dimasukkan referensi, tapi penelitian ini, penelitian saya, judulnya apa? Kemarin topik tema yang kita ambil misalnya. Ya, educational game untuk anak sekolah dasar pada pembelajaran matematika misalnya. Itu tahunnya kapan? Buat tahun ini, 2021. Tujuannya apa gitu kan? Sasarannya apa? Tools-nya apa yang akan kamu gunakan? Setelah itu tools-nya apa, kemudian metodenya bagaimana? Nah, nanti permasalahannya ketika kalian mencari hal-hal beberapa misalnya kayak prosedur, itu kayak metode ya, kemudian tools, itu kadang itu di jurnalnya tidak eksplisit, Bu. Terus bagaimana? Ya kalian simpulkan, tidak apa-apa. Dari apa? Dari yang kalian baca, ini nih metodenya tidak jelas, tidak disampaikan dengan jelas, metodenya apa. Tapi kalau saya rasa-rasa ini metodenya menggunakan waterfall, Bu, proses pembuatan software. Ya sudah, sampaikan di situ. Enggak apa-apa. Terus gimana? Kita memutuskan itu, yo itu kan kita membaca, terus kita refer. Nah, nanti malah justru hasilnya itu malah dengan kata-kata kita sendiri, itu bagus. Gitu ya. Baik, ini daftar pustakanya tetap harus dituliskan. Nah, kemudian nanti akan muncul yang namanya fishbone diagram. Ini fishbone diagramnya nanti Bu Endah minta untuk pertemuan minggu depannya lagi. Nanti akan Bu Endah ajarkan bagaimana membuat dari meta analisis, tabel meta analisis ini menjadi fishbone diagram. Kemudian fishbone diagram ini menjadi apa? Bentuk narasi, menjadi sebuah
narasi tinjauan pustaka. Baik, mungkin, pertemuan kali ini Bu Enda sampaikan, jadi tugas kalian adalah membuat tabel penelitian sejenis atau tabel meta analisis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.